Sini, duduklah melingkar dekat perapian. Cucu-cucuku, kakek punya cerita yang sangat penting tentang sebuah raksasa yang tumbang. Pernahkah kalian membayangkan sebuah negeri yang begitu agung, begitu kuat, dan rasanya tidak mungkin bisa dikalahkan oleh siapapun? Tapi tiba-tiba hancur berkeping-keping dan hilang ditelan zaman. Nah, itulah nasib kekaisaran Romawi kuno. Sebuah peradaban yang dulunya menguasai hampir seluruh dunia yang dikenal manusia, namun akhirnya runtuh bukan hanya karena musuh, tapi karena penyakit di dalam tubuhnya sendiri. Dulu, nak, Romawi itu ibarat pusat semesta. Jalanan mereka mulus, bangunan mereka megah menjulang, dan tentara mereka paling ditakuti di muka bumi. Mereka punya teknologi air bersih yang canggih, hukum yang tertulis rapi, dan hiburan gladiator yang membuat rakyat bersorak-sorai setiap harinya, seolah pesta tidak akan pernah berakhir. Rasanya, menjadi warga Romawi adalah kebanggaan tertinggi, dan tidak ada satupun bangsa barbar yang berani menatap mata elang legiun Romawi tanpa rasa takut gemetar di lutut mereka. Namun, cucu-cucu, justru karena ukurannya yang terlalu besar itulah, masalah mulai muncul perlahan-lahan seperti rayap memakan kayu. Bayangkan kalian punya rumah yang besarnya seluas kota. Pasti susah sekali mengurusnya sendirian, bukan? Nah, wilayah Romawi membentang dari Inggris yang dingin hingga gurun Afrika yang panas, membuat komunikasi menjadi sangat lambat dan sulit. Sehingga ketika ada masalah di perbatasan, kabar itu baru sampai ke telinga kaisar berminggu-minggu. Kemudian saat semuanya sudah terlambat, masalahnya tidak berhenti di situ saja. Nah, karena kursi kekuasaan di Romawi itu panasnya bukan main, dan seringkali diduduki oleh orang yang salah. Banyak kaisar yang naik takhta, bukan karena mereka bijaksana, tapi karena mereka membunuh kaisar sebelumnya, atau menyuap tentara dengan emas yang berlimpah. Korupsi merajalela di mana-mana. Para pejabat sibuk memperkaya diri sendiri sambil memeras rakyat kecil dengan pajak yang mencekik leher, membuat kepercayaan rakyat kepada pemimpin perlahan sirna. Kalian tahu siapa yang paling berbahaya saat itu? Bukan musuh di luar tembok, melainkan pasukan pengawal kaisar atau yang disebut Praetorian Guard. Tugas suci mereka seharusnya melindungi nyawa kaisar, tapi karena saking serakahnya, mereka malah sering melelang takhta kekaisaran kepada siapa saja yang berani membayar paling mahal. Bayangkan betapa kacaunya negara jika jabatan tertinggi bisa diperjualbelikan seperti barang dagangan di pasar loak. Ekonomi Romawi pun mulai batuk-batuk parah karena mereka terlalu boros dan mulai kehabisan uang untuk membiayai pesta serta perang. Untuk mengakali ini, pemerintah mulai mencetak uang koin dengan campuran logam murah, sehingga nilai uang menjadi jatuh dan harga barang-barang melambung tinggi tak terkendali. Inflasi ini membuat tabungan rakyat yang sudah dikumpulkan seumur hidup tiba-tiba menjadi tidak berharga, persis seperti debu yang tertiup angin. Selain itu, kakek, perhatikan mereka terlalu manja dan bergantung pada tenaga budak untuk mengerjakan segala hal mulai dari bertani hingga membangun jembatan. Karena terlalu mengandalkan budak hasil rampasan perang, orang Romawi jadi malas menciptakan teknologi baru atau mesin yang efisien untuk membantu pekerjaan. Ketika ekspansi wilayah berhenti dan pasokan budak baru menipis, roda ekonomi mereka langsung macet total karena tidak ada lagi tenaga gratis yang bisa diperas. Saking pusingnya mengurus wilayah yang luas, kekaisaran akhirnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Romawi Barat
dan Romawi Timur. Niatnya sih baik agar lebih mudah diatur. Tapi kenyataannya, ini malah membuat Romawi Barat menjadi anak tiri yang miskin dan lemah. Sementara Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel tumbuh kaya raya dan kuat. Saudara tuanya di barat dibiarkan membusuk sendirian menghadapi serangan musuh yang semakin ganas. Romawi Barat benar-benar kewalahan karena kas negara kosong, sedangkan tembok perbatasan mereka terus digedor oleh suku-suku barbar seperti Visigat dan Vandal. Mereka ini bukan sekadar mengetuk pintu, nak, tapi mendobrak masuk, menjarah kota, dan membakar ladang karena mereka tahu sang raksasa Romawi sudah tua dan sakit-sakitan. Orang-orang yang dulunya takut pada Romawi kini melihat kesempatan emas untuk mengambil alih tanah yang subur itu. Yang menyedihkan, tentara Romawi di masa akhir itu sudah tidak lagi diisi oleh patriot yang rela mati demi negara, melainkan oleh tentara bayaran asing. Ironisnya, banyak dari tentara bayaran ini sebenarnya adalah orang-orang barbar juga yang tidak punya kesetiaan sedikit pun pada Roma, melainkan hanya setia pada kantong uang mereka. Jadi, ketika gaji mereka telat dibayar, atau ada tawaran yang lebih baik, mereka dengan mudah berbalik arah dan menyerang majikannya sendiri. Perubahan nilai dan budaya juga memainkan peran besar, terutama ketika agama Kristen mulai masuk dan mengubah cara pandang masyarakat Romawi. Dulu mereka memuja kaisar sebagai dewa, tapi ajaran baru mengajarkan bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada negara, yang membuat fanatisme terhadap kejayaan duniawi Romawi sedikit demi sedikit luntur. Fokus hidup masyarakat mulai bergeser dari sekadar menaklukkan dunia menjadi mempersiapkan kehidupan di akhirat. Kesehatan masyarakat juga memburuk. Ada teori yang bilang kalau para bangsawan Romawi keracunan timbal dari pipa air dan cawan anggur mereka sendiri. Entah benar atau tidak, yang jelas wabah penyakit sering menyerang dan membunuh jutaan penduduk, membuat tenaga kerja berkurang drastis, dan tidak ada cukup orang untuk menjadi tentara. Kota-kota yang dulunya padat dan ramai berubah menjadi sepi seperti kota hantu. Puncaknya terjadi pada tahun 476 Masehi. Sebuah tahun yang akan selalu diingat sebagai momen di mana lampu peradaban barat padam. Seorang pemimpin Jermanik bernama Odoacer masuk ke Roma, menggulingkan kaisar terakhir yang masih bocah bernama Romulus Tustiapulus Salam dan menyatakan dirinya sebagai Raja Italia. Tidak ada perlawanan berarti, tidak ada pertolongan dari timur. Romawi Barat runtuh begitu saja dalam kesunyian yang memilukan. Namun, cucu-cucuku, meskipun kerajaannya runtuh, semangat dan peninggalan Romawi tidak benar-benar mati. Hukum yang kita pakai, bahasa yang menjadi akar, banyak bahasa Eropa, hingga sistem pemerintahan republik, semuanya adalah warisan dari kakek tua bernama Romawi ini. Mereka mengajarkan kita bahwa sehebat apapun sebuah bangsa, jika lupa merawat keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, pasti akan menemui ajal. Nah, itulah dongeng sejarah dari kakek hari ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Kalau kalian suka dengan cerita kakek ini, jangan lupa untuk membagikannya kepada teman kalian dan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Ya, sampai jumpa di cerita kakek berikutnya. Tetaplah penasaran dan haus akan ilmu, cucu-cucuku sayang.